Selamat pagi kepada Pak Acep dan Prof. Rama sebagai dosen pengampu mata kuliah Prinsip Pertanian Presisi. Di sini kelompok 8 akan memaparkan review literatur tentang sistem penyortiran otomatis berbasis image processing pada pasca panen jamur kancing yang berlokasi di Cina. Kelompok 8 sendiri beranggotakan dari 5 orang, yakni saya Muhammad Alif Mufid Fati, kemudian rekan-rekan saya Nur Asyah, Aimi Rafa Sadira, Belva Jaulah Putri Insani, dan juga Maulana Muhammad Yusuf Asyari. Hal yang melatar belakangi kelompok kami melakukan literatur review terkait jamur kancing adalah kepopuleran dan juga nilai ekonomi tinggi dari jamur kancing tersebut. Di Indonesia sendiri kita sudah cukup mengenal dengan baik jamur kancing ini, baik dalam makanan lokal seperti tumis maupun sup, hingga makanan internasional seperti pizza yang tergolong fast food. Nah, namun penyortiran yang dilakukan terhadap jamur kancing ini biasanya secara manual dan masalahnya sendiri mencakup inkonsistensi dalam pengukuran maupun grading dan juga beban kerja serta inefisiensi dari sistem kerja tersebut. Maka dari itu kita belajar dari produksi industri di Cina yang skalanya cukup besar, lebih dari 10 ton per harinya, sehingga diusulkanlah penyortiran otomatis yang lebih cepat, akurat, dan non-destruktif yang bisa diterapkan di Indonesia. Riset sejauh ini hanya berlandaskan image processing pada produk pertanian seperti apel, jagung, dan biji-bijian. Dan juga penelitian terdahulu itu hanya berfokus pada warna, kesegaran, penyakit, ukuran, maupun bentuk-bentuk dari jamur kancing tersebut. Oke, dari latar belakang tadi, kita bisa merumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penyortiran untuk pasca panen jamur kancing putih yang selama ini masih bergantung pada tenaga kerja manual. Berikutnya, bagaimana merancang sistem penyortiran otomatis yang dapat mendukung kapasitas produksi industri besar di Cina. Yang terakhir, bagaimana mengatasi gangguan bayangan dan tangkai pada citra jamur untuk memastikan pengukuran diameter pelus yang akurat sebagai dasar klasifikasi. Dari rumusan-rumusan tersebut, kita mendapatkan beberapa tujuan, yaitu untuk mengembangkan sistem penyortiran otomatis berbasis pemrosesan citra untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penyortiran pasca panen jamur kancing putih. Berikutnya, mendesain perangkat keras yang terintegrasi untuk mendukung proses penyortiran otomatis dengan kapasitas produksi yang besar dan memenuhi kebutuhan skala industri. Nah, yang terakhir adalah menerapkan algoritma pemrosesan citra untuk menghilangkan pengaruh bayangan dan tangkai sehingga meningkatkan akurasi pengukuran diameter PLS sebagai dasar klasifikasi. Selanjutnya masuk bagian metode yang kami gunakan untuk menyusun project-based learning ini. Dalam pengumpulan data, kami melakukan metode berupa studi literatur dari jurnal utama dengan judul An Automatic Sorting System for Fresh White Button Mushrooms Based on Image Processing yang disusun oleh Feng Yun Wang dan kawan-kawan pada tahun 2018. Selain itu, kami juga menggunakan artikel-artikel jurnal lain untuk mendukung penulisan laporan PBL. Nah, metode yang pertama adalah desain hardware. Jadi, jamur akan diletakkan di atas conveyor untuk dipindahkan ke kontainer sesuai grade-nya. Nah, di atas conveyor ini akan ada sensor fotoelektrik yang mengaktifkan kamera MVLCK40 yang terhubung dengan IPC atau Industrial Personal Computer untuk mengakuisisi gambar jamur yang melewati conveyor. Lalu IPC ini akan mengolah data ukuran Piraeus jamur sesuai algoritma yang telah diset. Nah, terakhir, aktuator akan memisahkan jamur sesuai grade-nya berdasarkan hasil analisis oleh IPC. Selanjutnya ada algoritma image processing yang dikembangkan oleh Feng Yun dan kawan-kawan, terdiri atas 4 tahapan utama. Yang pertama adalah First Watershed Method. Di sini akan dilakukan penghilangan bayangan dan juga background dari gambar jamur yang diakuisisi. Dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama adalah ROI atau Region of Interest dengan memisahkan jamur dari background-nya. Lalu di sini ada BGM atau Basic Global Threshold Method, yaitu memisahkan jamur dan bayangan dengan menghitung rata-rata warna abu pixel dan ditentukan ambang batas antara jamur dan bayangan sehingga kedua area ini terlihat jelas perbedaannya. Lalu ada MEM atau Maximum Entropy Threshold, yang ini dengan mengambil nilai ambang batas terbaik dengan cara menghitung entropi yang dihitung dari BGM ini.
Nah, FWS akan menghasilkan objek jamur yang terlihat jelas tanpa adanya gangguan baik bayangan maupun background. Selanjutnya ada second watershed method, yaitu melakukan pemisahan antara pileus dengan tangkai jamur. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama itu canny operator atau mengidentifikasi batas antara pileus dengan tangkai berdasarkan pikselnya. Lalu ada logical OR operation, yaitu mempertahankan batas tepi pileus yang relevan sehingga tepi tangkai ini bisa dihapuskan. Lalu yang ketiga adalah operasi tertutup atau closing operation, yaitu merapikan tepi gambar. Tahapan ketiga adalah minimum enclosing rectangle method, yaitu dengan menentukan diameter pileus jamur secara akurat. Nah, jadi nanti akan diekstraksi kontur dari hasil SWS, lalu akan dilakukan convex hull, yaitu menentukan garis terluar yang menutupi seluruh piksel pileus atau batas terluarnya dari gambar pileus. Lalu ada yang terakhir itu MER, yaitu menentukan persegi panjang terkecil yang dapat melingkupi convex hull. Nah, sisi terpanjang dari analisis MER ini akan ditentukan sebagai diameter pileus. Tahapan terakhir adalah image calibration, yaitu mengubah ukuran diameter jamur yang awalnya dalam satuan piksel menjadi satuan milimeter. Dalam image calibration ini dibutuhkan referensi fisik. Nah, di sini Feng Yun menggunakan penggaris baja sebagai referensi untuk ukuran milimeter. Lalu Feng Yun menghitung faktor kalibrasi dengan melakukan selisih jumlah piksel antara dua titik dan dibagi dengan panjang aktual dalam milimeter antara kedua titik tersebut. Nah, faktor kalibrasi ini akan digunakan untuk mengonversi ukuran setiap pileus yang awalnya dalam piksel menjadi satuan milimeter. Selanjutnya, ketiga, prinsip kontrol sistem diawali dengan deteksi dan pengambilan gambar, di mana sensor fotoelektrik mendeteksi jamur dan memicu kamera industri untuk mengambil gambar yang dikirim ke IPC. Kemudian klasifikasi jamur, di mana IPC memproses gambar menggunakan algoritma untuk menentukan kelas jamur berdasarkan diameter pileusnya. Kemudian kontrol aktuator itu hasil klasifikasi yang tadi dikirim ke modul USB untuk mengoperasikan aktuator pneumatik yang memindahkan jamur ke wadah sesuai kelasnya. Kemudian sinkronisasi konveyor, di mana kecepatan konveyor disinkronkan dengan frekuensi kamera untuk menghindari distorsi gambar. Kemudian waktu pemrosesan juga dihitung dengan formula T sama dengan D per V, dikoreksi untuk waktu pemrosesan efisi 120 milisekon. Kemudian efisiensi sistem, di mana modul USB 4761 memiliki 8 saluran keluaran digital dengan indikator on or off. Kemudian kelas jamur terbesar ditempatkan di wadah terjauh untuk mengurangi aktivasi aktuator, dan kelas jamur terkecil ditempatkan di wadah lebih dekat dengan waktu tunda aktuator yang presisi. Terakhir, hasil akhirnya adalah sistem otomatis dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menjaga stabilitas operasi kontinu. Oke, selanjutnya yang keempat, sistem software atau sistem software apa saja yang digunakan untuk sistem sortasi jamur kancing putih. Yang pertama ada pengaturan parameter. Yang pertama itu konfigurasi kamera, itu ada port komunikasi, frekuensi pemindaian, dan waktu exposure. Untuk parameter kontrol itu ada kecepatan konveyor, jarak sensor ke flap aktuator, dan faktor kalibrasi piksel ke mm. Untuk pengolahan citra itu digunakan OpenCV 2.4.10 dan Visual Studio 2010. Untuk algoritma itu digunakan watershed, operator canny, operator logical OR, operasi tertutup untuk menentukan diameter pileus. Nah, untuk klasifikasi dan kontrolnya itu data citra diproses untuk klasifikasi sesuai standar grading. Kemudian modul USB 4761 mengontrol aktuator pneumatik dengan logika byte control dan perhitungan delay otomatis. Untuk antar keadaan multi-core-nya itu nanti dia akan menampilkan konfigurasi parameter, hasil klasifikasi, efisiensi, akurasi, dan tingkat kerusakan secara real time, dan memungkinkan pemantauan langsung oleh operator. Untuk hasil akhirnya, sistem terintegrasi memastikan sortasi otomatis yang stabil dan efisien dengan output berupa kategori jamur berdasarkan diameter pileus. Berikutnya kita akan memaparkan tentang hasil review dan pembahasan terkait uji image processing ini. Dilakukan pengujian secara statis dan dinamis. Untuk pengujian statis dilakukan dengan keadaan diam oleh bantuan kamera area array untuk mengukur panjang dari jamur yang dikategorikan sebagai experimental value atau EV
Dan juga data manual nantinya akan diukur dengan jangka sorong yang akan dikategorikan sebagai AV atau actual value. Nanti kemudian dihitung persen error berdasarkan data EV dan AV yang telah diambil untuk mengukur tingkat inkonsistensi dari image processing. Selanjutnya untuk pengujian dinamis dilakukan dalam kondisi bergerak. Nah, di sini akan dibedakan antara akurasi dan konsistensi dari eh, pengukuran grade jamur kancingnya di grade 1 yang lebih dari 45 mm, grade 2 25 sampai 45 mm, dan juga grade 3 yang kurang dari 25 mm akan dibandingkan dari sistem image processing dengan uh, operator atau teknisi yang memang sudah ahli dalam proses grading sehingga hanya berdasarkan visual. Untuk hasil uji statis terhadap pengukuran pilus jamur dilakukan untuk menguji 40 sampel jamur kancing. Diperolehlah nilai error berada di rentang 0,09% yang paling kecil hingga yang terbesar di 3,14%, dan diperoleh juga rata-rata error sebesar 0,99%. Dari hasil uji T, peluangnya diperoleh 0,9405 yang nilainya lebih besar jika dibandingkan tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Kemudian nilai hasil uji T sendiri menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan secara signifikan baik antara nilai AV dan juga EV, di mana berarti image processing ini dapat diandalkan untuk sistem penyortiran jamur kancing. Selanjutnya, pada tabel 2 disajikan data mentah hasil uji dinamis pengukuran pilus jamur. Di sini Feng Yun melakukan 11 kali ulangan atau 11 batch untuk membandingkan pengukuran dari sistem otomatis dengan pengukuran manual yang dilakukan oleh pekerja. Pada tabel 3 disajikan data hasil analisis uji dinamis pengukuran pilus jamur. Ada 4 parameter yang diukur. Yang pertama efisiensi, akurasi, damage rate, dan undetected rate. Pada sistem otomatis, rata-rata tingkat kerusakannya itu hanya sebesar 0,05%. Hal ini menunjukkan persentase yang lebih rendah dibandingkan sistem manual yang mencapai 0,18%. Namun pada sistem otomatis, setidaknya terdapat 0,96% jamur yang tidak terdeteksi. Pada grafik 1, kita bisa melihat perbandingan efisiensi penyortiran sistem otomatis dan metode manual. Dapat dilihat kalau misalnya sistem otomatis yang garisnya berwarna ungu ini lebih efisien dibandingkan metode manual dengan efisiensi rata-rata mencapai 102,41 jamur per menitnya atau 38,86% lebih efisien dibandingkan sistem manual yang hanya sebesar 73,75 jamur per menitnya. Nah, dalam skala industri tentunya ini sangat menjanjikan dalam meningkatkan efisiensi dengan kemampuan menyortir hingga 618 kg dalam 8 jam kerja dibandingkan metode manual yang hanya mampu memproses 60-100 kg jamur per 8 jam kerja. Sementara itu, pada grafik 2, kita bisa melihat perbandingan akurasi penyortiran sistem otomatis dan metode manual. Dapat dilihat kalau misalnya sistem otomatis ini cenderung lebih akurat dibandingkan metode manualnya, dengan tingkat akurasi mencapai 97,42% atau 6,84% lebih akurat dibandingkan sistem manual yang hanya sebesar 91,18%. Sistem otomatis yang dikembangkan oleh Feng Yun dan kawan-kawan ini lebih efisien dan lebih akurat dibandingkan dengan sistem yang dikembangkan oleh Jiang dan kawan-kawan pada tahun 2022. Sistem yang dikembangkan oleh Jiang dan kawan-kawan ini memiliki nilai akurasi hanya sebesar 96,46% dengan efisiensinya itu hanya 72 jamur per menitnya. Hal ini menunjukkan kalau misalnya sistem yang dikembangkan oleh Feng Yun lebih unggul dibandingkan sistem yang dikembangkan oleh Jiang. Berikutnya masuk kepada analisis. Di sini kita menganalisis komponennya. Di sini ada sistem di mana komponen-komponen terdiri dari conveyor, sabuk berjalan nih untuk menjalankan, kemudian kamera NVLCK 2K40 sebagai sensor fotoelektrik, kemudian ada aktuator untuk penggeraknya, dan IPC atau Industrial Personal Computer sebagai pengendali utama. Berikutnya untuk kebagian image processingnya, di sini ada 3 tahap, yaitu ada first wash head method (FWS), di mana itu fungsi untuk menghilangkan
bayangan pada citra. Kemudian ada second watershed method atau SWS, itu untuk memisahkan pilus, payung jamur, dan tangkai. Kemudian ada minimum enclosing rectangle method, di mana itu untuk mengukur diameter pilus yang akurat. Kemudian ada bagian kalibrasi, di mana konversi piksel ke milimeter menggunakan penggaris baja sebagai referensi. Sehingga dari ketiga komponen sistem ini menghasilkan sistem penyortiran otomatis yang terpadu. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam kelebihan dan juga kekurangan dari sistem penyortiran otomatis ini. Yang pertama untuk kelebihan. Di sini kita memiliki akurasi yang tinggi, di mana pengukuran bisa mencapai 97,42% berkat algoritma penghilang bayangan dan juga pemisahan pilus tangkai yang efektif, sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian real time, proses sortasi cepat tanpa mengorbankan kualitas produk. Jadi walaupun cepat, ini tetap tidak merusak produk, sehingga metode ini non-destruktif. Kemudian kecepatan sortasi tinggi, bisa sampai 102,41 jamur per menit. Tingkat kerusakan rendah sampai hanya 0,05% saja. Sehingga efisiensi dan presisi yang merupakan solusi unggul untuk sortasi skala besar. Nah, untuk kekurangan sendiri karena menggunakan metode yang high-end, sehingga kompleksitas desain membutuhkan pemahaman teknis mendalam dan juga keahlian khusus dalam image processing dan juga kontrol sistemnya. Yang kedua, biaya implementasi penggunaan perangkat keras berkualitas tinggi ini biayanya mahal, sehingga untuk bisa menggunakan teknologi yang tinggi, kita juga harus memiliki dana yang besar. Sehingga secara overall, sistem ini menawarkan solusi yang sangat baik untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas dalam industri pasca panen jamur kancing. Meskipun ada beberapa tantangan terkait kompleksitas dan juga biayanya. Nah, untuk bisa mengimplementasikan sistem sortasi otomatis yang ada di Cina ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan jika kita ingin melakukannya di Indonesia dengan bahan yang disortir lainnya. Pertama, kita membutuhkan analisis kebutuhan. Kita harus identifikasi dulu parameter kunci produk apa yang mau kita sortir. Contohnya kayak ukuran, warna, bentuk, dan juga yang lainnya. Kemudian desain hardware yang harus disesuaikan. Kenapa? Karena pemilihan sensor dan aktuator yang tepat itu akan meningkatkan kemungkinan mesin kita jadi berhasil. Kemudian yang paling penting adalah pengembangan algoritma image processing. Kenapa? Karena metode ini efektif, tapi kita harus tahu dulu. Kita harus bisa juga kayak gimana sih cara yang paling tepat, algoritma apa yang paling tepat untuk bisa membuat penyortiran otomatis yang akurat dan juga presisi. Contohnya kayak watershed, candy operator, dan sebagainya. Kemudian prioritaskan presisi tinggi dalam pengolahan citra. Kita mau menggunakan mesin yang high-end, ya berarti kita juga harus pakai mesin yang presisinya tinggi, sehingga gak sia-sia kita menggunakan mesin tersebut. Kemudian kita juga harus kalibrasi sistem, pastikan pengukuran sesuai skala fisik dengan alat referensi. Sehingga jadi kayak kita harus tetap kalibrasi, tetap harus ada alat untuk kalibrasi. Kemudian pengujian dan validasi. Setelah semua beres, semua tersusun, semua terangkai, pastilah kita harus evaluasi kinerja sistem dengan sampel dalam jumlah besar dalam kondisi operasional. Kalau kita emang pengen tujuan khusus mesin ini adalah untuk sortir dalam skala besar. Jadi untuk bisa mendapatkan sistem yang bagus, kita harus pengujian terus dan validasi terus evaluasi terus. Begitu. Selanjutnya yaitu apa saja sih potensi yang bisa kita kembangkan dari mesin sortasi jamur tersebut. Yang bisa kita kembangkan yaitu dengan mengintegrasikan teknologi deep learning dan sistem sensor nirkabel ke dalam mesin sortasi jamur tersebut. Apa saja keunggulan dari masing-masing teknologi tersebut?
Untuk teknologi deep learning memiliki kemampuan analisis citra yang lebih canggih dibandingkan algoritma tradisional seperti Kenny dan Watershed. Kemudian, teknologi deep learning juga mampu mengenali tekstur yang lebih kompleks dan abstrak. Selain itu, teknologi deep learning juga mampu mengeliminasi bias yang disebabkan oleh variasi pencahayaan atau posisi jamur di atas konveyor. Berdasarkan sebuah penelitian, sebuah mesin sortasi jamur yang menggunakan teknologi deep learning ini memiliki tingkat akurasi mencapai 98,53%. Selanjutnya yaitu keunggulan dari sistem sensor nirkabel. Nah, keunggulan dari sistem ini yaitu mampu mentransmisi data secara real-time ke terminal pemrosesan. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Selain itu, sistem sensor nirkabel memiliki kecepatan pemrosesan mencapai 8,7 ms per gambar. Karena sistem sensor ini tidak menggunakan kabel, maka sistem ini lebih fleksibel untuk diaplikasikan ke mesin sortasi jamur. Berdasarkan analisis yang sudah dipaparkan, sistem penyortiran jamur berbasis pemrosesan gambar dan berbasis deep learning itu menawarkan pendekatan yang berbeda untuk mengatasi tantangan efisiensi dan akurasi dalam proses klasifikasi pasca panen jamur. Nah, solusi inovatif yang bisa diimplementasikan yaitu dengan mengkolaborasikan antara pendekatan berbasis pemrosesan gambar secara tradisional dengan teknologi deep learning. Algoritma pemrosesan gambar dapat digunakan untuk pemrosesan data guna menyaring noise atau elemen yang tidak relevan. Sementara model deep learning itu dapat mengambil alih tugas klasifikasi untuk mendeteksi fitur visual yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu dengan mengkombinasikan antara kamera pemindai garis dan sensor visual nirkabel yang bisa meningkatkan akurasi serta efisiensi operasional. Nah, dengan menggabungkan keunggulan masing-masing teknologi, sistem penyortiran jamur dapat memenuhi kebutuhan produksi modern dengan efisiensi yang tinggi dan kualitas hasil jamur yang lebih konsisten. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, dalam pengembangan sistem, diciptakan sistem sortasi otomatis jamur kancing putih berbasis pemrosesan citra dengan parameter diameter Pileo sesuai standar NYT 1790 sampai 2009. Nah, dalam kinerja dan efisiensi itu bisa mencapai kecepatan 102,41 jamur per menit, akurasi 97,42%, tingkat kerusakan 0,05%, dan efisiensi meningkat 38,86% dibanding metode manual. Untuk potensi industrinya, sistem ini layak diimplementasikan pada skala industri untuk meningkatkan produktivitas dan konsistensi kualitas produk. Untuk pengembangan lanjutannya, itu prospek integrasi mekanisme penyimpanan otomatis dan adaptasi algoritma untuk produk agrikultur lainnya, serta optimalisasi untuk kapasitas yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah mendengarkan.